Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dari seberang area bungalow, Andi mengawasi dengan tegang. Ia melihat barusan saja Lena dibawa dengan ambulans pergi dari sana. Namun ia penasaran, mengapa Bramantia tidak juga kelihatan? Dan kenapa bisa ada kebakaran? Andi menyeberang hendak mengamati lebih dekat, namun langkahnya terhenti dan ia segera mundur teratur, bersembunyi di balik pohon. Gimana Rahma bisa ada di sana? Andi terbelalak sok. Rahma mengikuti Brangkar yang membawa Bramantia ke ambulans. Saat Bramantia sudah dimasukkan ke dalam ambulans, petugas menoleh ke Rahma. "Maaf, ibu, siapanya bapak ini?" Dengan terisak, Rahma menjawab panik, "Saya istrinya." "Kalau begitu, ibu ikut di ambulans." Rahma mengangguk dan segera memasuki ambulans, duduk di sebelah Bramantia, menatap suaminya yang masih tak kunjung sadar. Rahma tak hentinya menangis, memanggil-manggil Bramantia sementara petugas nakes berusaha menolong Bramantia dengan peralatan yang tersedia sementara ambulans melaju meninggalkan area bungalow. "Mas Bram, Mas, ayo, bangun, Mas. Kasihan Kak Najla, kasihan anak-anak. Mereka masih butuh Mas. Aku masih butuh Mas." Andi segera kembali ke motornya dan melaju mengikuti ambulans. "Semua rencana gue berantakan. Najla masih sedang berusaha menahan dan melawan rasa sakit yang sejak tadi seakan menguasai tubuhnya. Tubuhnya terasa tegang dan kaku. Ia mengintip sedikit ke ruang IGD, membuka pintunya agar ada celah. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari belakangnya. "Minggir, ada pasien. Gawat!" Najla buru-buru melipir dan saat ia melihat siapa yang sedang didorong di atas Brangkar, kakinya melemas dan ia limbung. Ia segera menangkap tubuh Najla agar tak terjatuh dan akhirnya melihat sendiri wajah Lena di atas Brangkar tersebut. "Ya Allah, Nyonya!" pekik ia, "Sok." Najla gemetar dan terduduk, menangis. "Ada apa ini? Yah, ada apa?" Mata ia refleks mengeluarkan air mata. "Nggak tahu, Bu." "Astagfirullahaladzim." Mereka menangis bersisian di bangku tunggu di depan IGD. Ketakutan, bingung, panik. Najla mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon Bramantia. Namun tangannya yang gemetar dan terasa kaku tak bisa mencari nama suaminya itu dengan benar, padahal ada di daftar telepon terakhir. Ia memandanginya dan segera membantu Najla. "Maaf, Bu, saya bantu." "Ya." Namun, Najla terkesiap saat mendengar ringtone yang begitu ia kenal terdengar jauh di belakangnya. Najla menoleh. Tampak sebuah Brangkar lainnya sedang didorong menuju IGD. Dan dari sanalah suara ringtone itu terdengar. Najla berdiri, semakin tegang, semakin gemetar. Dan ia pun melihat Rahma berlari di sebelah Brangkar. Ia yakin, yang didorong di atas Brangkar kedua itu adalah ayah dari kedua anaknya. Pandangannya menggelap dan ia menangkap tubuh Najla dengan panik. "Bu Najla." Rahma menoleh mendengar pekikan itu dan ia sok melihat Najla terjatuh pingsan dalam rangkulan seorang perempuan. Ia buru-buru berlari dan ikut menahan tubuh Najla. "Pak, tolong, kakak saya pingsan." Para nakes pun terbagi dua. Sebagian mendorong Brangkar Bramantia masuk ke IGD, lalu sisanya mengambil Brangkar lain dan membawa Najla di atasnya dan mendorongnya kemudian ke IGD. Rahma ikut masuk. Di dalam IGD Rahma dimintai keterangannya, apa yang terjadi, siapa pasien, dan juga data pasien. Sambil menjawab semua pertanyaan, Rahma terus menatap ketiga orang yang ada di sana. Bramantia, Najla, dan Lena.
Ia tidak tahu, anak laki-laki di sebelah ranjang Lena adalah Fadil. Sementara itu di luar, ia terisak dan terus berdoa dalam hati sambil tertunduk. Namun ia menyadari saat ada sesosok manusia tiba di sana dan mengamati dari balik dinding pembatas. Ia menoleh dan memerhatikan orang tersebut. Kayaknya aku pernah lihat ibu diantar pulang sama laki-laki itu, gumamnya dalam hati. Ya, dialah Andi. Namun Andi tidak menyadari bahwa ia sedang mengamatinya. Ia terlalu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa Najla ada di sana? Mengapa Rahma tiba-tiba ada di bungalow tadi? Otaknya terasa tumpul, kesal dan emosi karena semua berantakan dan ia tak bisa mengukur akan seperti apa dampaknya peristiwa ini. Ia membatin, apa sebaiknya aku kabur dan bersembunyi, tapi jangan-jangan malah jadi semakin dicurigai kalau aku menghilang. Andi benar-benar tak bisa memutuskan apapun. Ia sangat marah kepada dirinya sendiri karena telah begitu ceroboh. Pagi telah menjelang. Rahma dan Najla sudah di ruangan Bramantia. Mereka duduk berhadapan dengan ranjang Bramantia di antara mereka. Najla masih pucat namun sudah lebih bisa menguasai diri. Rahma masih saja terus memandangi Bramantia dengan mata berkaca-kaca. Rahma ingin meraih tangan Bramantia, menggenggamnya erat agar suaminya itu tahu Rahma ada di sisinya. Namun, ia menghormati Najla dan urung melakukan keinginannya yang sebenarnya begitu kuat. Ia menahan perasaannya sehingga dadanya terasa sesak. Najla hanya bisa memandangi Bramantia dengan tatapan kosong. Tak ada yang tahu, rasa bersalah telah menggerogoti hatinya. Bramantia terluka karena hendak menemui Lena dan saat ingin menyelamatkan Rahma. Dua perempuan yang Najla pilih sendiri sebagai madunya. Tadi, ia menangis kepada dokter yang merawatnya di IGD. Apakah saya sudah gila, dok? Membuat suami saya menikahi dua perempuan yang tidak ia cintai namun ia harus terluka karena mereka. Dan rasa sakit yang menjalar di tubuh saya, apa sebenarnya? Semua dokter menyatakan bahwa saya baik-baik saja. Dokter itu menenangkan Najla dan merujuk Najla ke rekan sejawatnya. Saat Najla melihat nama yang tertera dan gelar spesialis dokter yang dirujuk untuknya, Najla merasa seakan dokter itu mengiyakan, setuju, bahwa ia sudah gila. Najla dirujuk ke klinik psikiatri. Najla melirik ke arah Rahma dan tersadar. Perempuan ini telah jatuh cinta kepada Mas Bram. Padahal tadi ia sempat memutuskan, saat mengetahui penyebab Bramantia tergeletak tak berdaya seperti ini, agar Bramantia sesegera mungkin menceraikan kedua istrinya yang lain, seperti rencananya semalam. Namun, mendapati sorot mata Rahma, apakah adil bagi perempuan muda ini? Ia terpaksa menikahi Mas Bram, lalu akhirnya jatuh cinta, namun akhirnya dipaksa untuk mau diceraikan. Najla membuang muka, lalu berdiri, melangkah ke jendela. Ia tak suka perasaan ini. Ia tak suka keadaan ini. Lalu ia menoleh ke Rahma. Rahma, kamu cari sarapan dulu, sana. Rahma mengangkat wajah, ingin protes. Namun ia dapat membaca isi hati Najla. Istri pertama Mas Bram ini ingin berdua saja dengan suaminya. Rahma mengangguk, lalu dengan cepat memegang tangan Bramantia, berharap Najla tak melihatnya. Ia hanya ingin meninggalkan sedikit jejak kasih sayangnya pada tubuh Mas Bram. Rahma keluar dari ruang rawat Bramantia dan menutup pintu di belakangnya, lalu air matanya jatuh tak terbendung lagi dan ia terisak. Kemudian ia segera melangkah pergi menjauh. Ia yang tak berhak berdua saja dengan Mas Bram, ia yang harus mengalah. Di dalam, Najla memeluk Bramantia dan menangis sejadi-jadinya hingga Bramantia terbangun dan tangannya,
yang tadi disentuh Rahma, mengelus kepala Najla lembut. "Sayang," panggil Bramantia lembut. Najla mengangkat wajah dan mereka saling tatap. "Maafin aku, ya, Mas." Bramantia tampak bingung, lalu melihat sekeliling, dan tersadar. "Aku, di rumah sakit." Najla terkesiap. Rahma tidak melangkah ke kantin untuk mencari sarapan. Ia hanya melangkah dengan tatapan kosong di sepanjang lorong. Pikiran Rahma benar-benar sedang mengembara entah kemana karena ia tak menyadari bahwa di ujung lorong ada Teguh yang sedang duduk di kursi roda yang didorong oleh Tisa. Tisa melihat Rahma dan hampir membelokkan kursi roda, namun Teguh ternyata juga sudah melihat mantan kekasihnya itu dan bergumam, "Rahma." Kursi roda itu berhenti namun Rahma, yang masih tenggelam dalam permasalahannya, tak menyadari ada Teguh di sana. Hingga dengan suara parau namun penuh kerinduan, Teguh memanggilnya, "Rahma." Mendengar namanya dipanggil, Rahma menghentikan langkah dan barulah saat itu ia benar-benar melihat ada Teguh di sana. Bersama Tisa. Tisa yang menatap Rahma dengan kesal dan melirik Teguh dengan kecewa. Dalam hati, Rahma menertawakan dirinya sendiri. Bersama Bramantia, ada Najla. Bersama Teguh, ada Tisa. Namun Rahma tidak tahu betapa cemburunya Tisa melihat Rahma di sana. Bukan karena Teguh memanggil mantan kekasihnya itu sementara Tisa telah berkorban banyak untuknya, namun seakan Teguh dan Rahma sebenarnya masih ditakdirkan bersama. Buktinya, ia sudah berhasil membuat Teguh pindah rumah sakit tapi tetap saja ada Rahma di sana. Apalagi, Tisa kemudian teringat ucapan Teguh saat menolak pindah rumah sakit kepada ibunya, "Di hatiku, sampai kapanpun, hanya ada Rahma." Tisa tegang melihat Rahma melangkah mendekati mereka. Rahma tampak bingung. "Lagi periksa, Kak?" tanya Rahma, seakan mengabaikan Tisa. "Aku pindah rumah sakit." "Kenapa?" Tisa tak ingin Teguh berpanjang lebar dengan Rahma. Tisa segera memotong obrolan mereka. "Di sini dokternya lebih bagus." Rahma mengabaikan Tisa. "Kak Teguh memangnya sakit apa?" Tisa kembali menjawab untuk Teguh. "Bukan sesuatu yang serius." Rahma mengangkat wajahnya dan menatap Tisa. Tisa salah jika ia memilih saat ini untuk berkonfrontasi dengan Rahma. "Aku lagi bicara sama Kak Teguh, bukan sama kamu. Tapi sekarang yang selalu di samping Teguh adalah gue. Jadi, gue berhak bantu Teguh jawab pertanyaan Elo." Rahma menoleh lagi ke Teguh. Laki-laki itu tidak seperti kekasih yang ia kenal selama 10 tahun sebelum ini. Ia tertunduk. Rahma mencibir tipis. Kenapa semua laki-laki bisa selemah itu padahal mereka adalah makhluk yang paling menyombongkan kekuatannya? "Ya udah, semoga lekas sembuh aja, ya Kak." Rahma hendak berlalu namun kemudian malah terdengar suara Teguh. "Aku divonis kanker." Baik Rahma maupun Tisa terkejut. Tisa tak menyangka Teguh sudah mengetahui penyakitnya. Terakhir saat ia bicara dengan Ibu Teguh, beliau masih yakin Teguh belum tahu. Rahma terkesiap tak percaya. Ia menatap wajah lesu Teguh, mencari jejak kebohongan di sana, namun tak ada. Teguh berkata apa adanya. Teguh sebenarnya ingin melanjutkan, "Kalau boleh, maukah kamu menjadi pendampingku hingga waktuku tiba kelak? Atau, aku akan berjuang sembuh kalau kamu mau dampingi aku selamanya." Namun Teguh sadar, ia tak berhak berkata begitu. Rahma menghela napas. "Kenapa semua terasa begitu rumit dan menghimpit?" jeritnya dalam hati. Rahma mengumpulkan semua sisa kekuatan dalam jiwanya dan berusaha menjadi teman yang baik untuk Teguh. "Aku ikut prihatin, Kak. Semoga Kak Teguh lekas sembuh, ya. Aku permisi."
Lalu Rahma melangkah meninggalkan Teguh yang berkaca-kaca karena merasa Rahma sudah tak peduli lagi kepadanya dan juga melewati begitu saja Tisa, yang merasa lega dan semakin yakin ia akan memenangkan hati Teguh. Rahma menahan tangisnya yang sudah sebegitu menyesakkan dada, bergegas menaiki salah satu taksi yang terparkir di halaman rumah sakit, kembali menahan sedihnya, lalu pulang dan bergegas ke kamarnya. Erma, yang melihat Rahma pulang dengan kalut, sangat panik. Neng kenapa? Nak Bramantia gimana? Baik-baik aja, kan, Neng?" Bahrun, yang memilih tidak berjualan karena Rahma semalam mengabarkan bahwa ia sedang di rumah sakit bersama Bramantia, menarik Erma ke kamar mereka. "Jangan diganggu, si Neng pasti akan cerita. Sekarang biarin dia sendiri dulu." Erma terpaksa menurut padahal ia sangat khawatir. Sementara, di kamar, Rahma menumpahkan semua tangis dan kepedihannya. Hidupnya tak ada harapan lagi. Masa depannya sudah tak terbayangkan lagi akan seperti apa. Rahma mencibir sinis kepada dirinya sendiri. Seharusnya, saat melihat gelagat ibu Teguh yang tidak menyukainya sejak awal, ia mundur dan bukan memaksakan diri tetap bersama Teguh, sebesar apapun cintanya kepada Teguh. Andai ia bisa, ia ingin kembali ke 10 tahun silam. Seharusnya, saat Teguh berkata, "Kamu jangan sama siapa-siapa, ya. Kalau aku sudah dewasa nanti, aku akan melamar kamu." Ia tidak tersipu dan menampik ucapan pria muda itu. Seharusnya, ia tetap fokus dengan sekolahnya, bukannya menyimpan dan menumbuhkan perasaannya. Dokter spesialis saraf sudah berada di ruangan Bramantia. Najla dengan tegang menatap Bramantia yang sedang terlelap. "Jadi, suami saya terkena temporari amnesia?" tanya Najla tak percaya. "Iya, tapi mild aja kok, ringan. Karena bapak masih ingat ibu, masih mengenali dirinya. Yang bapak lupa hanya kejadian sebelum dan sesudah kepalanya terbentur keras." Dokter membaca berkas medical record yang berada di tangannya. "Ibu yang bersama bapak saat kejadian semalam." Najla menggeleng. Tapi di medical recordnya tertulis, istri Pak Bramantia yang mendampingi. Dokter tampak bingung. "Itu istrinya yang lain, Dok," jawab Najla lirih. Sang dokter terkejut dan tak enak hati. "Oh, maaf, nggak apa-apa, Dok. Mengenai treatmentnya gimana, Dok?" "Sementara ini kami pantau aja, Bu. Hanya amnesia temporer dan gegar otak ringan. Sudah saya resepkan obat dan vitamin." Lalu dokter menutup medical record tersebut dan tersenyum. Langsung melapor ke suster, "Ya, Bu, kalau ada sedikit saja perkembangan." "Baik, Dok, terima kasih." "Sama-sama." Dokter keluar dari ruang rawat Bramantia. Najla mengusap kepala Bramantia, bertanya-tanya dalam hati, "Apakah amnesia kamu termasuk tentang kedua pernikahan kamu yang lain selain aku, Mas?" Namun, usapan lembut Najla ternyata membangunkan Bramantia dan tiba-tiba Bramantia bertanya, "Semalam aku ketemu sama Rahma, iya?" Najla lemas. Amnesia itu tidak cukup lama untuk ia bisa menjalankan apa yang sempat terlintas di kepalanya, membuat Bramantia benar-benar menceraikan Lena dan Rahma. Namun, Najla segera beristighfar, memohon ampunan karena telah berpikiran sejahat itu. Rahma memutuskan untuk keluar kamar. Ia harus menjelaskan kepada ayah dan mamahnya apa yang telah terjadi. Mungkin bukan semua, tapi kedua orang tuanya berhak tahu apa yang sudah terjadi dengan rumah tangannya, karena setelah Bramantia keluar dari rumah sakit, ia akan mengajak mereka kembali ke rumah mereka yang lama. Erma segera duduk tegak melihat Rahma keluar dari kamar. "Neng." Rahma menghampiri ibunya,
lalu duduk di sebelahnya dan merebahkan kepala di pangkuannya. Bahrun, yang menyadari Rahma telah muncul, ikut duduk di sana. "Neng, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bahrun. "Neng juga nggak tahu, Ayah. Apa yang sebenar-benarnya telah terjadi. Semua begitu cepat dan Neng nggak paham bagaimana itu bisa terjadi." Rahma menghela napas dalam. "Mamah ingat, Kak Lena." Erma mengangguk. "Ingat, kenapa dia jahatin Neng?" Rahma menggeleng. "Enggak, jadi Mas Bramantia kan janjian sama Neng. Tapi Mas Bramantia malah bawa Neng ketemu sama Kak Lena. Pas Neng dan Mas Bramantia sampai di lokasi ketemuan itu, Lena sudah keracunan dan waktu Neng pulang tadi dari rumah sakit, dia belum sadar." "Nak Bramantia gimana?" Bahrun tak sabar juga ternyata, ingin tahu keadaan menantunya. "Mas Bramantia sempat tak sadarkan diri semalam, tapi tadi pagi sadar sebentar, sempat membuka matanya, tapi waktu Neng pulang, Mas Bramantia belum sadar juga." "Ya Allah." Erma sontak menangis. "Neng kenapa nggak nungguin Nak Bramantia di rumah sakit, kenapa malah pulang?" Mata Rahma berkaca-kaca. "Ada Kak Najla di sana, Mah." Hati Erma tertoreh. Pedih rasanya ketika anaknya seakan hilang hak atas suaminya karena ia hanya istri ketiga. "Mamah, Ayah, maaf sebelumnya. Neng sebenarnya mau ketemuan sama Mas Bramantia semalam karena Neng mau minta pisah." Bahrun dan Erma saling pandang, terkejut. "Neng yakin?" tanya Bahrun. Rahma mengangguk lemah. Pada saat yang sama, terdengar suara telepon masuk di ponsel Rahma. Rahma memang menyimpannya di saku, kalau ada kabar dari rumah sakit. Rahma memeriksa ponselnya, dan ternyata yang menelepon adalah Najla. "Assalamualaikum, Kak," sapa Rahma dengan kening berkerut, khawatir. "Mas Bramantia mau bicara," ujar Najla pelan di ujung sana. Najla menyerahkan ponselnya kepada Bramantia. "Rahma," panggil Bramantia lemah. "Ya, Mas. Kamu kenapa tinggalin aku?" Air mata Rahma sontak menetes. Dan di sebelah Bramantia, di rumah sakit, air mata Najla juga turut menetes. Belum sempat Rahma menjawab, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Bahrun membukakan dan terkejut. Ada 2 orang polisi di sana. Rahma dan Erma melongok ke pintu dan mereka sama terkejutnya. "Sebentar, ya, Mas, ada tamu." Rahma buru-buru menutup telepon dan mendekat ke pintu. "Ada apa?" "Ya, Pak. Bu Rahma bisa ikut kami ke kantor." Erma dan Bahrun tampak sangat terkejut dan saling pandang panik. Di rumah sakit, Najla tampak tegang. Ternyata ia pun baru saja bertemu dengan 2 orang polisi yang datang untuk bertemu dengan Bramantia namun ia tahan. "Tolong, Pak, suami saya masih belum pulih. Nanti saya akan bicarakan pelan-pelan dengan dia setelah keadaannya membaik. Dia bukan orang yang menghindar dari tanggung jawab, saya berani jamin. Bahkan, kalau Bapak masih mencurigai suami saya sebagai pelaku peracunan atas Lena, istri keduanya, silakan buatkan surat penahanan kota agar Bapak bisa menahannya kalau ia kabur, yang sebenarnya nggak akan mungkin terjadi." Ia melirik ke arah Bramantia yang tampak masih lemah. Rasa bersalah semakin menggerogoti hati Najla. Apa jadinya kalau tuduhan itu tak bisa dibuktikan sebagai fitnah atas Bramantia? Apalagi polisi sempat menjelaskan bahwa semua bukti mengarah ke Bramantia. Najla teringat Rahma. Ya, Rahma semestinya bisa menjadi alibi bagi Bramantia. Namun ponselnya kini sulit dihubungi. Najla pun berusaha menelepon Erma. Di rumah yang Bramantia sediakan untuk Rahma dan kedua orang tuanya, Erma sedang menangis-nangis sendiri.
Barusan saja Bahrun berangkat ke kantor polisi menyusul Rahma. Ponselnya berbunyi. Panggilan dari Najla. Rahma enggan menerima. Najla adalah awal mula kekacauan ini. Namun, panggilan itu tak kunjung berhenti. Dengan kesal Erma menjawab, "Apa, Bu Najla?" Di tempatnya, Najla terkejut mendengar suara Erma yang tidak ramah, tidak seperti biasanya. "Assalamualaikum," sapanya pelan dan takut-takut. Erma menghela napas dan menjawab lemas, "Waalaikumsalam. Bu, Rahma ada." Ingin rasanya Erma memaki dan berseru, "Gara-gara kamu, anak saya dibawa polisi." Tapi, apakah ada gunanya? "Rahma nggak ada," jawab Erma singkat. "Kemana, Bu? Dia baik-baik aja, kan?" Erma terisak. "Bu," desak Najla. Ia tahu ada yang tidak beres. "Rahma dibawa polisi, Bu Najla." "Dibawa polisi? Sekarang dia di kantor polisi, ayahnya lagi nyusul ke sana." "Ya Allah," gumam Najla lemas. Najla tak punya pilihan. Ia harus meninggalkan Bramantia dan menyusul Rahma ke kantor polisi. Ia harus tahu atas tuduhan apa Rahma dibawa ke sana karena pasti berhubungan dengan tuduhan kepada Bramantia. Erma memberitahu ke kantor polisi mana Rahma dibawa dan Najla pun bergegas ke sana. Ia titipkan Bramantia yang masih terlelap kepada perawat. Tisa dan Teguh duduk berhadapan di taman rumah sakit. "Maafin aku, Sa." Tisa menahan air matanya sekuat tenaga. "Bahkan setelah semua yang aku lakukan buat kamu, kamu masih hanya berharap Rahma yang ada di sisi kamu saat ini." Teguh tak menjawab. "Aku benci sama kamu, Guh. Bukan karena kamu nggak mau nerima aku. Tapi untuk kalimat kamu. Berkali-kali kamu bilang, umurku nggak akan lama lagi. Kamu bukan Tuhan. Kamu hanya cari alasan, kan? Tadi kamu bilang, kamu ingin hari-hari terakhir kamu dihabiskan bersama Rahma. Kamu egois, Guh. Kamu hanya sayang sama diri kamu sendiri. Terserah kamu mau bilang apa, Sa." "Ya, memang terserah aku." "Guh, dengar, ya. Kamu nggak mau menyakiti perasaan ibu kamu, lalu kamu berlindung di balik kelakukan sok pahlawan kamu dengan menyuruh bosnya Rahma menggantikan kamu menikahi dia. Kamu bebas dari tanggung jawab tapi kamu masih terus mengharapkan Rahma." "Nggak gitu, Sa, yang ada di kepalaku." "Gitu, paling nggak, di mata aku ya begitu." Mata Tisa menyalang emosi. "Sekarang kamu pingin Rahma menemani kamu dan meninggalkan suaminya. Kamu gunakan penyakit kamu untuk melakukan emotional blackmailing ke ibu kamu. Kamu yakin ibu kamu yang menyayangi kamu akan meluluskan keinginan kamu?" Teguh tertunduk. "Dan bodohnya aku tetap ingin bertahan di sisi kamu, Guh. Harusnya aku tinggalin aja kamu, tapi aku nggak bisa." Teguh menatap Tisa. Air mata akhirnya tumpah juga ke pipi gadis yang selalu hadir di sisinya setiap hari, menemaninya pada semua tindakan di rumah sakit ini. Bohong jika Teguh tak merasakan apapun. Tapi dia bukan Rahma. Ya, itu dia masalahnya. Dia bukan Rahma. Najla duduk di ruang tunggu bersama Bahrun sementara Rahma masih di dalam bersama penyidik. "Bu Najla tahu," ucap Bahrun, "Rahma semalam menemui Nak Bram karena mau minta cerai." Najla terkesiap. "Jadi, semalam mereka bertemu untuk saling mengucapkan perpisahan. Tapi kenapa aku merasa, justru peristiwa ini akan semakin menyatukan mereka?" Najla menggeleng. "Nggak tahu, Pak. Penyesalan terbesar dalam hidup saya ada dua. Pertama saat saya tidak melarang kedekatan Rahma dengan Teguh padahal saya tahu itu salah, terlebih ibu Teguh tidak menyukai Rahma.
Tapi saya tidak tega jika saya menjadi penghancur perasaan anak saya satu-satunya. Bahrun menghela napas. Kedua saat saya menikahkan Rahma dengan Nak Bram. Najla tertunduk. Bu, setiap kita melakukan kesalahan, sebenarnya dalam hati kecil kita tahu itu salah. Namun, selalu kita abaikan bisikan hati kecil itu, karena kita terlalu mengikuti hawa nafsu dan mementingkan dunia. Saya takut istri saya sok dan malu diomongin orang kalau sampai Rahma tidak jadi menikah padahal kami sudah mengundang banyak tamu. Padahal, peduli amat omongan orang. Harusnya saya nggak mengorbankan masa depan anak saya karena omongan orang. Maafin saya, Pak, ucap Najla lirih. Bahrun menatap ke pintu di mana tadi penyidik membawa Rahma masuk. Saya bukan lagi menyalahkan Bu Najla, tapi diri saya sendiri. Bagaimana seorang ayah bisa menjebloskan anaknya dalam kesusahan bahkan sampai harus jadi tertuduh kasus kejahatan hingga dibawa ke kantor polisi seperti tadi dan diselidiki seperti pesakitan di ruangan itu. Najla ikut menatap ruangan tersebut. Hatinya semakin tak keruan. Apalagi, cukup lama Rahma di dalam sana. Meskipun setelah obrolan tadi Najla dan Bahrun sama-sama menanti dalam keheningan, namun setiap menit yang berlalu terasa seperti tekanan bagi Najla. Bahkan, Najla meminum obat antidepresinya karena ia takut kolaps dan pada akhirnya tak bisa membantu Rahma. Setelah 2 jam Rahma di dalam, akhirnya pintu dibuka. Rahma muncul di sana dengan mata sembab. Tak dapat menahan diri lagi, Najla menghambur dan memeluk Rahma. Selama beberapa saat mereka saling bertangisan di sana. Bahrun memalingkan wajah. Hatinya hancur melebihi kehancuran yang sudah terjadi pada hidup putri semata wayangnya. Bersambung.